Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Perang Pattimura melawan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Sejarah Perang Pattimura berawal pada tahun 1817 di daerah Maluku. Perang Pattimura adalah perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah Belanda. Pada masa itu, Belanda baru saja mendapatkan kembali kedudukannya di Maluku setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Inggris. Perpindahan kekuasaan tersebut berawal dari kesepakatan kedua negara pada Traktat London. Isi kesepakatannya adalah Inggris harus mengembalikan wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan hak Belanda. Wilayah tersebut salah satunya adalah Maluku. Namun, keindahan dan kekayaan Maluku tidak lagi seindah dalam bayangan mereka saat mendapatkan tahta kembali. Perlawanan rakyat di sana membuat bayangannya itu kabur. Pattimura memimpin gerakan perlawanan tersebut, sampai-sampai pada tahun tersebut menjadi tahun yang sangat menyebalkan bagi Belanda. Salah satu benteng utama yang bernama Duurstede berhasil dikuasai oleh masyarakat melalui pertempuran sengit dan berhasil membuat pihak lawan mengalami kerugian. Disinilah bagian utama perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah, walaupun tidak bertahan lama dan akhirnya jatuh kembali. Adanya perlawanan tentu tidak semerta-merta terjadi tanpa ada penyebabnya. Sebuah kejadian besar perpindahan kekuasaan di daerah itu kenyataannya telah menciptakan tekanan besar. Kembalinya tahta di tangan Belanda tidak hanya urusan politik kekuasaan. Kebijakan ekonomi berupa monopoli rempah-rempah membuat rakyat di sana geram. Belum lagi adanya aturan tentang hak bagi pemerintah untuk memusnahkan pala dan cengkeh yang tidak mengikuti aturan monopoli semakin memperburuk ekonomi. Selain itu, kebijakan lainnya seperti kerja wajib, pajak terhadap pemerintah Belanda, uang kertas pengganti logam pribumi yang menimbulkan kebingungan. Kemudian masyarakat Maluku banyak yang harus mengikuti dan menjadi serdadu atau tentara Belanda tanpa sesuai keinginan. Semua itu adalah alasan yang sangat kuat untuk rakyat Maluku melakukan perlawanan secara besar-besaran. Perang bermula tepat pada tanggal 15 Mei tahun 1817 dengan sebuah serangan malam terhadap pos perahu yang berada di pelabuhan Porto. Perahu-perahu milik pemerintahan Belanda yang baru 2 tahun berkuasa itu habis terbakar dan menciptakan kerugian besar karena jelas akan menghambat perdagangan dan berbagai keperluan laut lainnya. Sejarah Perang Pattimura tidak hanya berhenti pada serangan besar itu. Keesokan harinya, mereka mengepung benteng Duurstede dan melakukan serangan besar-besaran kembali. Salah satu benteng utama itu pun berhasil takluk dan berhasil masyarakat kuasai dengan terbunuhnya seorang residen bernama Van den Berg beserta perwira-perwira penting lainnya. Semua perlawanan tersebut berada di bawah pimpinan Pattimura atau terkenal dengan nama Kapitan Pattimura. Oleh karena itu, perang besar tersebut bernama Perang Pattimura. Serangan balik Belanda. Melihat perlawanan dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap kekuasaan Belanda dari serangan pasukan Kapitan Pattimura dan rakyat Maluku, membuat mereka tidak bisa diam. Tidak berselang lama, pada tanggal 20 Mei tahun 1817, Belanda mengirimkan pasukan dengan persenjataan lengkap untuk melakukan penumpasan. Pasukan penjajah dengan pimpinan Mayor Pitjes akhirnya melakukan pertempuran besar-besaran di daerah Saparua. Perlawanan yang rakyat berikan juga sangat besar hingga membuat pasukan penjajah itu kewalahan dan mengalami kekalahan. Mayor Pitjes sebagai pemimpinnya mati tertembak dan pasukan Pattimura menumpas habis tentara-tentara Belanda yang tersisa di sana. Sejarah Perang Pattimura masih berlanjut dengan semangat yang semakin berkobar dan perlawanan yang semakin besar.
Sampai pada akhirnya, Belanda meminta bantuan tambahan pasukan dari Ambon untuk membendung serangan rakyat Maluku. Tentara bantuan dari Ambon tersebut berada di bawah pimpinan Kapten Nisnet dan Mayer. Mereka berhasil sampai pada bulan November tahun 1817. Pada bulan itu juga, tentara dari Ambon melakukan serangan balik terhadap pertahanan inti pasukan Patimura dan benteng Turstede. Karena terdesak, akhirnya benteng Turstede kembali jatuh dan banyak daerah-daerah lainnya ikut jatuh dalam waktu yang tidak lama. Kekalahan dari pengkhianatan. Kekalahan rakyat Maluku tidak semata-mata berawal dari datangnya tentara tambahan yang berasal dari Ambon. Salah satu penyebab paling utama adalah adanya pengkhianatan dari tubuh sendiri, seperti terdapat pada buku Patimura Muda Bangkit memenuhi tuntutan sejarah. Dalam buku karya David Matulesi tahun 1979 disebutkan bahwa Belanda melakukan politik pecah belah atau bernama Divide et Impera dan seperti mengakhiri sejarah perang Patimura. Tokoh-tokoh rakyat yang tidak menyukai Patimura berhasil terpengaruh dan terpecah belah. Tokoh tersebut adalah Pati Akon dan Domingus Thomas Tuanakota. Akibatnya, strategi pasukan Patimura beserta rakyat Maluku bocor, sehingga membuat Belanda satu langkah lebih dulu dalam penyerangan yang membuat masyarakat Maluku terdesak. Selain strategi yang bocor ke tangan Belanda, informasi dari tokoh-tokoh yang terpengaruh itu akhirnya membuat Patimura tertangkap di Sirisori, Maluku Tengah, pada tanggal 11 November tahun 1817. Akhirnya pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura mendapat hukuman mati dengan cara digantung karena tidak mau menerima tawaran kerjasama sama sekali, sekaligus mengakhiri perjuangannya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah Perang Patimura melawan Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.